Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Matahari bersinar terang dan indah. Burung-burung mulai berkicau dengan riang. Bunga-bunga bermekaran harum semerbak. Umat Tuhan, mari bersorak dan bersyukur, beritakan setiap kebaikan Tuhan kepada dunia. Di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta ini, kita beribadah dengan tema memberitakan Kristus di tengah keragaman, berdasarkan surat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 1 Korintus 12 ayat 11 yang merupakan nats pembimbing kita pada saat ini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati,
Marilah mengaku atas segala dosa kita. Didahului dengan pengakuan pribadi jemaat. Ya Allah Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering lalai untuk menjadikan kehidupan kami sebagai saksi-Mu yang senantiasa memberitakan kasih dan kebaikan-Mu. Ampunilah kami ya Allah, dan baruilah kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam kitab Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13 yang menyatakan demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kini kami
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Hisop. Waktu dan tempat dipersilakan. Light of the world, you step down into darkness. Oh,
much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Kiranya Tuhan selalu memberkati vokal grup Hisop dalam pelayanan talenta bernyanyinya. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan bahwa berkat-Mu melimpah di tengah-tengah keberadaan kami saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu sehingga kami dapat memahami akan firman yang kami dengar bersama-sama pada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, berfirmanlah karena kami sebagai anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan pada ibadah saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari surat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Surat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang menyatakan, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris,
dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengetahui sejarah bangsanya. Inilah pernyataan Soekarno dalam jas merahnya pada saat ia berpidato, apa yang sebenarnya mempunyai arti atau ungkapan itu mempunyai arti yang sangat mendalam. Di mana Soekarno sejak awal dia mempunyai paham atau memahami bahwa di dalam sejarah begitu banyak di dalam kehidupan berbangsa perbedaan-perbedaan yang bisa dijadikan pelajaran sekaligus sebagai modal dalam memahami bangsa Indonesia khususnya dengan baik. Soekarno menggambarkan bagaimana keberagaman masyarakat di Indonesia. Dia mengajak agar seluruh masyarakat bisa bersatu, saling mencintai, mempunyai kedamaian di dalam kehidupan bangsa dan negara. Dan Soekarno juga ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia mampu menjadi penerus yang mencintai bangsanya sendiri dengan kebinekaan dan pastinya Pancasila sebagai dasar negara kita. Itu kehidupan di dalam kita sebagai masyarakat di tengah-tengah bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, Allah mempunyai keinginan kepada kita bahwa dalam perbedaan yang terjadi, ciptaan Allah yang mempunyai karakter,
mempunyai perbedaan kebiasaan, mempunyai perbedaan warna kulit, bahkan juga mempunyai perbedaan keyakinan dan lain sebagainya, perbedaan-perbedaan yang menjadikan kita berada di tengah keberagaman umat manusia. Allah ingin agar kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itu berarti keragaman merupakan anugerah ilahi seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Dalam perikop ini ingin menekankan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang pastinya menyelamatkan umat manusia. Itulah pernyataan iman yang diyakini dan keyakinan Paulus di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Paulus tidak hanya sekedar berbicara, namun ia mengalami bagaimana Injil itu mempunyai kekuatan, yaitu kekuatan Allah. Injil itu juga telah mengubah diri Paulus, bahkan Allah melibatkan Paulus untuk memberitakan Injil tersebut. Padahal dalam diri Paulus merasa tidak layak ketika ia mendapatkan tugas dari Allah untuk memberitakan Injil di dalam kehidupannya. Kita tahu bagaimana Paulus dahulu adalah seorang yang anti-Kristus. Dia menguber-nguber orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi melalui kealahan yang menyelamatkan itu, Paulus diselamatkan dan diberi kesempatan untuk memberitakan Injil di dalam kehidupannya. Paulus merasa tidak layak karena ia sadar bahwa ia adalah orang yang hina untuk dipakai Tuhan sebagai pemberita rahasia agung yang diungkapkannya di dalam ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Rahasia itu adalah janji Allah mengenai keselamatannya dalam Yesus Kristus bagi orang Yahudi maupun orang-orang yang non-Yahudi, agar menjadi umat yang baru bagi dirinya, bagi Allah, dan Allah menghendaki rahasianya yang besar yang sudah tersimpan berabad-abad ini diberitakan dan disingkapkan kepada manusia sampai ke ujung bumi, sampai saat ini. Allah menghendaki semua orang beroleh keberanian dan mempunyai jalan masuk kepadanya melalui jalan iman percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kasih karunia Allah, setiap orang beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Persoalan yang dihadapi baik itu sebagai orang percaya, yaitu yang dihadapi tidak lagi membuat orang percaya menjadi tawar hati ketika kita mendalami iman percaya kita kepada Kristus. Sebab Allah bermaksud memakai itu untuk menjadi alat kemuliaan di dalam iman kita. Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita sebagai orang percaya. Baik dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita, Allah tidak pernah tinggal diam ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Persoalannya, apakah setiap orang atau kita menghayati dan mengakui bahwa memberitakan Injil adalah kasih karunia Allah. Sehingga dengan kasih yang tulus, kita mau memberikan kehidupan kita untuk dipakai dan dipilih oleh Allah. Memberitakan berita sukacita, memberitakan Injil yang kudus di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keberagaman kita sebagai manusia.
Hal-hal seperti ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin kita pernah mengalaminya. Perbedaan-perbedaan atau agama atau perbedaan keyakinan sering menjadikan alat pemisah antara hubungan individu dengan individu dalam masyarakat kehidupan kita di dunia ini. Dalam mungkin juga ada kebencian dan konflik antara warga, biasanya itu bisa memperlihatkan bagaimana kelompok mayoritas mendominasi kepada kelompok yang minoritas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini ingin mengajak kepada kita agar kita bisa menjaga, kita bisa menyebarluaskan rahasia Allah, yaitu kasih karunia Allah yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang pastinya menyelamatkan umat manusia bagi mereka yang percaya. Paulus menggunakan waktu yang tersisa dalam hidupnya untuk memberitakan Injil Kristus seluas-luasnya. Dia tidak memikirkan pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia tidak memikirkan keberadaannya walaupun di dalam penjara. Dia tetap menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaatnya yang percaya kepada Kristus. Dia ingin mengajak kepada umat percaya agar mereka tetap berpegang dan percaya akan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, ketika kita diingatkan akan kasih karunia yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita, di situ Allah menginginkan agar kita dapat mempraktekkan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dipakai oleh Allah. Mereka dipakai luar biasa oleh Tuhan dan diingatkan juga, bahkan kita mengingatnya selama-lamanya. Apakah yang kita lakukan untuk mengisi waktu kita yang tersisa ini di dalam kehidupan kita saat ini? Pastinya pakailah waktu yang singkat untuk kekekalan dan untuk memberitakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memiliki kehidupan yang berkualitas dengan jalan memuliakan Tuhan Yesus melalui pelayanan dan pekerjaan kita. Marilah kita meresponi kekayaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita secara gratis dengan sikap iman yang penuh tanggung jawab. Dan marilah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala situasi dan kondisi, baik maupun tidak baik, karena kita telah menerima kepastian keselamatan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Anda percaya kepada rahasia Kristus, Anda tidak akan tahan menyimpan rahasia Injil Kristus itu sendiri. Melainkan pasti kita terus menunjukkannya di dalam keseluruhan hidup kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah keberagaman dalam kehidupan kita berjemaat. Amin. Apapun sukuku, apapun sukumu, kita satu di dalam Yesus.
satu di dalam Yesus. Hilangkanlah benci, hilangkanlah dendam, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai benci merusak negeri ini? Oh, alangkah senang bila semuanya hidup rukun damai dalam Yesus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Dalam berbagai keragaman ketika kami menjalani kehidupan kami yakin dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang menyertai kami, yang ada di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya, dapat kami lakukan menjadi saksi-Mu yang hidup. Melalui firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama Bapa, kiranya Tuhan berkenan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan benar. Bapa dalam kerajaan surga, pada rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa, Engkau memberkati kami semua, pemerintahan bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga para pejabat-pejabat lainnya yang menjalankan tugas-tugas mereka. Berkati mereka ya Bapa, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Biarlah Bapa di surga, pandemi ini boleh lalu dari bangsa dan negara kami. Engkau memberkati mereka yang sedang sakit, yang terkena, yang terpapar pada saat ini, biarlah kiranya Bapa Engkau berikan mereka kesembuhan. Engkau mau memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh berjalan dengan normal kembali. Dan di tengah-tengah keberadaan new normal pada saat ini, kiranya Tuhan juga memberkati kami semua. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi, khususnya di Indonesia, kiranya juga Tuhan mau memberkati. Untuk gereja GPIB seluruh Indonesia, Majelis Sinode dalam berbagai macam persoalan, dalam berbagai macam pergumulan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ya Bapa. Berdoa juga untuk khususnya untuk gereja GPIB Jemaat Maranatha Denpasar, tempat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan mau memberkati para jemaat-Mu ya Bapa di surga. Engkau memberkati mereka satu persatu dalam setiap pergumulan mereka. Dalam keberadaan mereka yang dalam kesusahan ekonomi, dalam sakit penyakit, biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Damai sejahtera-Mu selalu memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga untuk KMJ, PJ, para pendeta yang ada di tengah-tengah keberadaan gereja-Mu di tempat ini ya Bapak, untuk GPB Maranatha, biarlah kiranya Tuhan berkati. Untuk para majelis PHM, biarlah kiranya sertai mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka.
Satu kerinduan kami untuk kami bisa datang beribadah di tempat-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan mau memberkati agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang pada minggu ini sedang ada dalam duka cita. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan mereka damai sejahtera, penghiburan yang datang daripada-Mu saja. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, biarlah sukacita dalam usia bertambah selalu menyertai, dan berkat-berkat Tuhan selalu Tuhan berkati. Berkati juga anak-anak kami yang dalam studi mereka dengan berbagai cara yang sampai saat ini masih menjalani studi virtual, kiranya Tuhan memberkati. Ibadah-ibadah virtual kami pun Tuhan juga berkati ya Bapa, sehingga semuanya itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah doa kami, kiranya Tuhan mau memberkati, Tuhan mau mendengarkan setiap permohonan-permohonan doa-doa pribadi kami juga yang kami naikkan pada saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Gita Bakti 86 bait 1 dan 2. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
bersyukur, Allah sumber hidupku, sandang panganku, dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta, khususnya kepada Bapak Ibu warga jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing keluarga. Berita duka, telah kembali ke dalam kemuliaan Bapa di sorga pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 di Denpasar, almarhum Bapak Paul Soli Ransun dalam usia 64 tahun. Pemakaman dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 di Taman Makam Kristen Mumbul, Nusa Dua, Bali. Almarhum terdaftar sebagai anggota jemaat sektor pelayanan Kalvari. Pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 di Denpasar, almarhum Penatua Charles Roy Singal dalam usia 67 tahun. Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 di Taman Makam Kristen Mumbul, Nusa Dua, Bali. Almarhum sebagai anggota jemaat di sektor pelayanan Getsemani dan sebagai presbiter di GPIB Maranatha Denpasar masa bakti 1996 sampai 2022. Mohon dukungan doa jemaat bagi keluarga yang mengalami kedukaan. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, maka untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, kami mohon perhatian warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mendukung penuh upaya pemerintah untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan dimulai dari diri kita sendiri. Wajib menggunakan masker bila berada di luar rumah, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menerapkan physical distancing, dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus Kristus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, Bali mengucapkan selamat memasuki minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Saudara-saudara, marilah berdiri. Allah menginginkan agar kita dapat menjadi saksi baginya. Kini kembalilah dan pakailah kehidupan ini untuk memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan di tengah dunia. Siaplah
siap kau menyongsongnya dengan pelita maupun minyaknya, baik pagi, siang terang, atau malam yang gelap, mempelai akan datang segera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.